Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part ketiga perjalananku bersama bis antar lintas Sumatera dengan nomor 388. Perjalanan ini aku mulai dari kantor pusat ALS Medan. Dan kemarin di part 1 dan juga part 2-nya kita sudah melakukan perjalanan dari Medan sampai ke Singkut, perbatasan antara Jambi dan juga Sumatera Selatan. Di video part ketiga ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali, tapi aku sarankan kalian untuk nonton part 1 dan part 2-nya dulu supaya ceritanya nyambung. Kalau sudah nonton video part 1 dan part 2-nya silahkan lanjutkan nonton video part ketiga ini. Selamat menonton! Dua 204 diberangkatkan. Wih, lampunya masih kinclong banget ya lampu depannya ya. Wah, asli naksir banget sih Skyliner begini. Pengen gitu punya satu buat mainan. Asli ganteng banget dong.
Ya teman-teman, sekarang jam 5 pagi, ini kita berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang ini. Ngisi solar untuk yang keempat kalinya. Bersebelahan dengan truk. Tinggi banget ya, men. Jadi sekalian isi solar, ini penumpang juga dikasih kesempatan buat sholat subuh. Musolanya ada di ujung sana. Yuk kita ikutan sholat juga. Aduh. Ternyata semalaman tidur di sini tuh rasanya sakit banget leher. Soalnya nggak ada yang buat sanggahan lehernya. Sudah selesai subuhan dan kita siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Dari Palembang ini kita mau ke daerah Bandar Jaya, Lampung. Itu namanya Rumah Makan Pucuk Daun. Itu rumah makan yang enak banget dan nanti kita di sana bakal berhenti untuk melakukan makan untuk istirahat ya, untuk yang kelima kalinya. Dan ini ada ambulans. Khas banget ya, ambulans masih pakai L300. Kalau di Jakarta tuh ambulans tuh udah jarang banget pakai L300, rata-rata udah pakai Grand Max, Luxio, Innova, H1, tapi di sini masih ada pakai L300. Vibes ambulannya tuh berasa banget kalau pakai L300 gini. Sini ada bis pariwisata lagi ngisi. Oke, kita kembali ke bis ALS 388.
Ya teman-teman, sekarang jam setengah 9 pagi, sudah 49 jam kita berada di bis ALS 388 dan sekarang kita tiba di rumah makan Pucuk Daun Pesawaran, Lampung. Jadi rumah makan Pucuk Daun ini terletak di Jalan Lintas Sumatera kilometer 43. Kalau ke arah sana itu ke arah kota Bandar Lampung, Bandara Raden Inten. Kalau ke arah sana ke arah Gunung Sugih, Bandar Jaya Metro tuh ke sana ya. Kalau nggak salah ya. Terus di sini ada 5 bis ALS dan yang 4 ini dia membawa barang di atasnya. Seru banget gak sih? Rumah makan Pucuk Daun ini adalah rumah makan favoritku untuk bis ALS ya, karena di sini tuh pertama luas, kedua kalau di sini pasti bisnya banyak, ketiga di sini airnya bersih banget. Jadi kalau kalian lagi naik bis ALS terus lagi berhenti di rumah makan Pucuk Daun ini, kalian wajib mandi. Ini aku dari Medan sampai Lampung udah 49 jam belum mandi karena di rumah makan yang kemarin itu airnya kotor-kotor semua. Bukan kotor sih, keruh airnya. Jadi karena badanku ini manja ya, kulitnya manja banget. Jadi kena air yang nggak bersih tuh langsung keluar alergi gitu ya. Tuh manja banget badannya. Kalau akunya sih pengen mandi, cuma badannya manja banget. Jadi makanya aku senang banget di rumah makan ini karena airnya bersih. Sebelum kita masuk ke rumah makannya, ini kita lihat dulu ada bis ALS apa aja. Ini yang pertama ada ALS 170 tuh. Ini buatan karoseri CK Cipta Karya tuh. Terus yang kedua ini ada bis ALS dengan nomor berapa ini? 128. Wah, mesinnya masih Mercy 1521. Terus ini ada ALS. Wah, nggak ada nomornya dari depan, dari belakang. Itu dia di bagian dalamnya ada motor tuh. Kelihatan nggak? Di dalamnya ada motornya dong. Dia full paket sampai ke atas tuh. Jadi kalau bis-bis ALS kalau berangkat dari Jawa menuju ke Sumatera itu biasanya di bagian dalamnya tuh penuh paketan, atasnya penuh paketan. Seperti itu. Kalau dari Jawa ke Sumateranya, kalau dari Sumatera ke Jawanya nggak terlalu banyak. Terus di sebelahnya ada lagi nih bis ALS. Ini atasnya juga penuh paketan. Jadi ada 5 bis ALS. Wah. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke rumah makannya. Kita makan dulu, habis itu mandi. Oke teman-teman, jadi kalau kalian mau mandi, ini ada tempat mandi yang bagus di sampingnya musola. Nih. Kalau kalian kesini kan itu diarahkannya dari parkiran ke sebelah kanan. Itu tempat toiletnya atau kamar mandinya itu rame banget. Padahal di sini tuh ada toilet atau kamar mandi yang sepi, nggak ada yang make, dan di sini jauh lebih bersih dibanding yang di sana. Ini nggak banyak yang tahu, bahkan kayaknya nggak ada yang tahu deh. Nih kosong. Oke, kita mandi dulu. Akhirnya setelah hampir 50 jam nggak mandi, akhirnya mandi juga dan seger banget. Air di sini tuh bersih, dingin. Wah, perfect sih air di Lampung tuh emang. Dan sudah ada beberapa bis ALS yang diberangkatkan tadi. Ini sisa 3 bis ya yang belum berangkat. Ini sebentar lagi kita juga mau diberangkatkan kembali dari rumah makan Pucuk Daun. Dari rumah makan Pucuk Daun ini kita langsung berangkat menuju ke Pelabuhan Bakauni.
untuk nyebrang dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Kembali diberangkatkan bis ALS dengan nomor 359. Ini dia dari Purwokerto menuju ke Medan ini. Wah, paketannya banyak loh di atas. Luar biasa ya, ngeliat bis-bis ALS yang masih kayak gini tuh kayak perjuangan banget. Mesinnya masih mesin cooler, bodinya udah pada kayak gitu, paketannya banyak, penumpangnya penuh, dalamnya ada motornya. Luar biasa. Tersisa 2 bis ALS lagi. Ini 388 yang kita naikin dan 128. Ini 128 dia Medan Jakarta via Sibolga. Trayeknya sama dengan bis ALS-nya terbaru dengan nomor 99. Medan Sibolga Jakarta. Yang terakhir sebelum bis kita ini adalah ALS dengan nomor 128. Ini dia dari Jakarta menuju ke Medan via Sibolga. Koreksi kalau salah ya. Wis. Masih menggunakan Mercy 1521. Suaranya enak banget. Bogor. Setelah berhenti kurang lebih 1 jam, ini kita kembali diberangkatkan dari rumah makan Pucuk Daun Pesawaran Lampung menuju ke Pelabuhan Bakauni untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak. Nah, jadi seperti inilah dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauni. Di sini ada anjungan atau mallnya ya, namanya Anjungan Agung Mall. Itu dalamnya ya persis kayak mall, banyak tenan-tenannya yang jualan gitu. Nanti kita lihat deh bagian dalamnya kayak gimana. Dan ini kita parkir dulu
Menunggu kapalnya unloading, ini kita naik kapal apa ini ya? Belum kelihatan nih kapalnya. Nama kapalnya maksudnya. Ya, nanti kita masuk ke kapal ini, tapi nunggu unloading dari kapalnya dulu karena kapalnya baru sampai. Jadi kita nunggu dulu di sini. Iya teman-teman, sekarang jam 12:19. Ini kapal yang mau kita naikin. Namanya KMP Legundi. Kapal yang berasal dari Tanjung Perak, Surabaya. Dan ini aku udah turun dari bis. Bisnya parkir di sebelah sana. Sejauh ini bis yang mau nyebrang dari Bakauni ke Merak baru bis kita doang tuh. Samping-sampingnya ada truk. Dan ini masih unloading kapalnya ya. Ini aku habis ambil uang cash di sebelah sini. Persis di sebelah tempat parkir bis buat nunggu kapalnya selesai unloading itu ada ATM. Dan aku sekalian mau ke toilet. Toiletnya tuh ada di sebelah bangunan ini. Yuk kita ke toilet dulu. Dari toilet, dan di sini kita nggak sendirian nih bis kita nih. Ada yang baru datang, ANS dengan nomor 44. Widih. Ini bis yang pada saat itu pas baru rilis aku coba nyetir nih. New Patriot TE Trafego Edition. Oke, sekarang kita ke sana yuk. Ke depan pintu masuk dari kapalnya. Seperti biasa. Jadi teman-teman, ini baru pertama kalinya aku naik bis ALS Antar Lintas Sumatera, naik kapal yang ekspres atau yang eksekutif. Dan ini kita nggak nambah biaya sama sekali ya, nggak nambah. Padahal selisih harga dari kapal yang reguler sama yang eksekutif tuh selisihnya lumayan loh. Tapi ini kita nggak nambah uang sama sekali untuk naik kapal yang eksekutif atau kapal cepat. Dan ini barisan truk-truk sudah pada mulai masuk ini. Wih, ini truk yang bisa diangkat tuh bagian bempernya. Keren. Jadi biar nggak gasruk dia pas lagi naik ke kapal. Wih, truknya bagus-bagus ya. Nih. Wih, itu di belakang ada truk yang ceper. Wih, ceper banget truknya. Wih, ini nggak gasruk ya dia masuk kapal ya? Belakangnya ada truk yang besar. Aku kira truk tam tadi, ternyata bukan. Nggak gasruk dia. Wow, nyaris. Wih, keren-keren ya. Ya, sekarang ini bis yang kita naikin dan juga ANS Johnny Walker sudah mulai bergerak dari antrian di belakang truk-truk besar ini. Ini truk besar udah pada masuk. Wih. Bis selalu didahulukan. Wis, oke kita ikutan masuk. Diikuti Johnny Walker, langsung masuk juga. Ayo kita masuk.
berarti di Merak arusnya gede nih, airnya sampai masuk ke sini. Seperti inilah di dek paling bawah dari kapal KM Legundi. Berada di dek 2 dari KMP Legundi, dan di dek 2 ini isinya mobil-mobil pribadi dan minibus ya, seperti Hiace gitu-gitu. Dan ini masih banyak banget mobil pribadi yang mau masuk ke dalam kapal. Wah, tuh ngantri. Masih segitu. Itu nanti bakal keangkut semua sih, soalnya ini masih lapang banget. Wah, ada yang mudik bawa Prado. Yuk kita ke atas lagi ke dek penumpangnya. Ruang penumpang, ini kita masuk. Iya teman-teman, enaknya kalau kita naik kapal yang eksekutif atau yang ferry express itu fasilitasnya jauh di atas dari kapal yang reguler. Dan semua di sini udah gratis ruangannya. Juga di sini ada Alpha Express-nya juga. Terus untuk waktu tempuh dari kapal yang ekspres atau kapal yang eksekutif yang kita naikin ini, waktu tempuhnya itu cuma sekitar 1 jam 10 menit sampai 1 jam setengah aja. Nggak terlalu lama seperti kapal reguler yang waktu tempuhnya bisa 2 sampai dengan 4 jam tergantung bagaimana antrian di dermaganya. Kalau kapal yang eksekutif atau yang ekspres seperti yang kita naikin, itu nggak ada yang namanya antri-antri di tengah laut atau antri untuk masuk ke dermaganya. Jadi memang jadwalnya sudah jelas. Bedanya dengan yang reguler seperti itu teman-teman. Jadi better naik yang eksekutif seperti ini karena harganya juga nggak terlalu jauh terlampau harganya ya. Cuma beda beberapa ratus ribu aja untuk kendaraan dan cuma beberapa puluh ribu aja untuk orang pejalan kaki. Jadi memang lebih worth it untuk naik kapal yang eksekutif seperti ini. Tapi nggak enaknya kalau kapal eksekutif ini dia jadwalnya setiap 2 jam sekali. Jadi kalau kita udah ketinggalan beberapa menit aja, itu kita harus nunggu 2 jam lagi atau nunggu jadwal kapal berikutnya. Seperti itu teman-teman kalau untuk kapal yang eksekutif atau yang ekspres seperti yang aku naiki saat ini.
satu. Tadi naik Semarang tadi. Assalamualaikum. Nah, terang. Untuk bebas di Semarang, pulang. Allah. Di dalam macet dua miliar dilibatkan obat job. Setelah perjalanan kurang lebih 55 jam dari Medan, akhirnya kita sampai juga di Pulau Jawa. Wah, nggak tahu kenapa ya, kalau kita naik ALS dari Medan, terus kita sudah sampai di Pulau Jawa seperti aku sekarang, itu rasanya kok cepet banget ya. Ini udah mau udahan nih. Ini nggak bisa lebih lama lagi ya. Pasti ada rasa kayak gitu. Ada kalsada sewangku biga dong itu orang kalak tuh dari bawah itu kena tanggal kalsada Jakarta. Darah tanggal 2. Kalak peminggi gini. Sama perlu pulang ke kampung. Jadi bis ALS 388 ini dari tol Merak itu dia nggak keluar tol lagi sampai ke Surabaya Malang. Itu udah full tol Trans Jawa. Makanya kenapa bis ini tercepat di jalurnya. Ya, malam minggu pasti macet. Enak saja. Oh ya. Kamu kan datang ke Poris. Dari sini mau ke Poris. Dari Poris dia Pondok Pinang. Pondok Pinang langsung Bogor, Cibinong. Gerbang tol Tomang. Jadi karena tol JOR atau Jakarta Outer Ring Road atau lingkar luar Jakarta itu macet banget, jadi ini diputuskan untuk melewati jalan tol dalam kota, walaupun jalan tol dalam kota juga lumayan macet dari Tomang ini. Nggak dari Tomang, dari Semanggi sampai ke exit tol Cawang, tapi better dibandingkan jalan tol lingkar luar yang macetnya dari ujung ke ujung. Oke, jadi sekarang ini kita sudah berada di Tomang ya. Aduh, ini udah deket banget sama rumah aku. Tapi kita harus ke Malang dulu untuk menyelesaikan trip ini. Dan karena video ini sudah terlalu panjang, jadi kita akan lanjutkan perjalanan bersama ALS 388 dari Medan menuju ke Malang di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.